Ya, Vivu, untuk keberlangsungan daripada pembelajaran kita udah sampai pada pertemuan ke-8, yaitu UTS. Bagi kawan-kawan saya yang ada di kelas MA1, MA2, MA10, 11, 12, dan 13, kita akan melaksanakan UTS secara online. Nah, perlu saya jelaskan bahwa pelaksanaan UTS kita nanti setelah Anda menjawab semua soal-soal yang sudah saya berikan, lalu Anda mengirimkan ke Google, ya, ke Classroom dalam bentuk PDF, sehingga tulisan-tulisan yang Anda tuliskan jawaban-jawabannya tidak akan hilang. Jadi diharapkan di situ kita harus menjawab nanti beberapa soal yang sudah saya buat. Nah, yang terdiri dari yang pertama yaitu mencari perhitungan dari tren sebuah perusahaan dalam bentuk linear. Nah, soalnya sudah saya buat sedemikian rupa. Ini soal kita hanya dua. Yang kedua adalah mencari MFP di salah satu perusahaan. Nah, untuk lebih jelas, yang pertama ini nanti, ini sudah saya kosongkan. Ya, ada T angka 2, ada Y, dan ada TY. Ini terpaksa kita harus mencari ini dulu, ya, untuk memenuhi soal ini, melengkapi tabel di atas. Nah, kita melengkapi tabel ini dulu. Tabel ini baru bisa kita lengkapi ketika kita mengetahui dulu T-week-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Nah, bisa Anda melihat di pertemuan kita yang ketiga. Saya sudah buat di situ di pertemuan ketiga. Nah, ini ya, T-week 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang dikehendaki di situ adalah kita melengkapi ini. Di situ nanti di soal saya buat XT sama dengan titik-titik. Nah, di sini perlu diketahui bahwa T-week-nya kita harus jumlahkan dulu. 1 tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15. Nah, berarti sigma T-nya sama dengan 15. Kemudian untuk memenuhi ini, sigma T pangkat 2. Nah, kita mengalihkan aja nih, 15 kali 15 dapat 225. Kemudian untuk melengkapi tabel yang kedua, T kuadrat. Nah, di sini kita harus berpedoman pada T. 1 kali 1 berarti 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, dan seterusnya. Nah, kemudian ini angka-angka di Y saya sudah tentukan. Kemudian untuk dipedomani di pengisian TY. Nah, contohnya TY, T kali Y 150 dikali 1 sama dengan 150. Nah, kemudian kawan-kawan nanti harus menjumlahkan, membuat sigma masing-masing kolom seperti ini. Sigma T Y kuadrat. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Kemudian juga ini tinggal dijumlahkan. Ini juga tinggal dijumlahkan, ya, tinggal dijumlahkan. Dan ini kemudian sudah kita kalikan tadi, ya. Nah, seperti ini tadi saya kasih contoh 150 dikali 1 berarti itu TY. Nah, ini kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan nilai berapa jumlah atau sigma dari TY. Nanti 2499 kalau di sini. Nah, kemudian kalau kita melihat soal tadi, di sini sudah saya buat soalnya, ada titik-titik itu yang perlu diisi untuk menjawab nomor bagian 1A. Kemudian kita masuk ke bagian 1B. Hitung nilai persamaan peramalan untuk periode T. Nah, juga kita bisa melihat di bahan kita menghitung tren linear. Nah, yang sebelumnya ini kan sudah ada rumus FT sama dengan A tambah BT. Nah, karena ini tidak ada angka-angkanya, kita terpaksa harus memasukkan ke dalam angka-angka. Untuk mencari B,
N sigma kali TY dikurang sigma T dikali sigma Y per N sigma T kuadrat dikurang sigma T pangkat 2. Nah, di sini bisa kita ambil angka-angkanya tadi Nah, ini. Setelah kita mengisi ini tadi, kita mengambil angka-angka itu dalam rumus mencari B tadi. Nah, ini angka-angkanya kita pergunakan. Kemudian untuk A, ya. A juga kita melihat tadi ada rumusnya. Ya, ini A. Sigma Y dikurang B dikali sigma T per N. N ini menandakan adalah jumlah. Nah, ini kan FT ramalan untuk periode. T sama dengan jumlah periode waktu yang ditentukan dari T sama dengan 0. Kemudian A nilai FT pada T 0. Kemudian B adalah kemiringan garis. Nah, ini bisa kita masukkan. Jadi kita tanyakan di mana kita dapatkan angka-angka yang memenuhi daripada rumus B. Nah, juga kita mendapatkan dari sini. Ya, di pertemuan kita yang ketiga. Nah, kemudian setelah ini kita proses menghitungnya, ya, di sini perlu ketelitian bahwa kita menghitung sesuai dengan rumus yang ada di atas dan angka-angkanya kita ambil tadi di tabel yang sudah kita lengkapi, maka kita mendapatkan seperti B, 5 kali 2 49. Nah, kemudian kita mengikut rumus itu, maka kita dapatkan 6,3. Nah, kemudian untuk B kita mengikuti juga angka-angka yang ada di tabel, maka kita akan mendapatkan 143,5. Nah, sedangkan Y-nya yang kita cari itu adalah persamaannya sama dengan tadi kan ada rumus sebelumnya itu FT sama dengan A tambah BT, sehingga kita bisa menentukan bahwa nilai Y-nya sama dengan 143,5 ditambah 6,3T, sehingga kalau kita akhirnya nanti kita bisa membuat gambarnya persamaannya seperti ini. FT-nya tegak lurus, kita membuat di sini T-nya, jadi inilah garis yang kita cari. Inilah garis yang kita cari. Kemudian pada nomor 2, soal nomor 2, silakan perusahaan Angin Ribut memproduksi roti Roma sebanyak 10.000 unit. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja sebesar $2, sedangkan biaya material sebesar $750 dan biaya untuk overhead sebesar $2.500. Kita diminta untuk menghitunglah besar produktivitas multifaktor MFP. Juga ini bisa kita melihat di pertemuan kita yang ke pertemuan kita yang kedua. Saya sudah membuat di situ penyelesaian soalnya. Jadi kita menentukan dulu itu masuk ke dalam MFP, kan yang diminta di sini kan menghitung MFP. Kalau dia tanda MFP berarti multifaktor. Nah, tadi kita sesuaikan dengan soal. Ini contohnya saya buat. Nah, sehingga kita mendapatkan MFP-nya adalah 2 unit per dollar of input. Nah, jawabannya 2. Proses perhitungannya, nah seperti ini contoh tadi kan, diproduksi, kemudian biaya, kemudian biaya material, kemudian biaya overhead. Maka hal ini kita mempergunakan rumus adalah multi, karena dia terdiri dari beberapa unsur, ya, beberapa unsur. Nah, setelah ini dilihat nanti disesuaikan dengan apa, maka nomor 2 itu bisa dijawab. Demikian penjelasan ujian kita.